Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Bahwa tidak mungkin kan ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lain. Itu saya kira harus tertanam betul dalam keyakinan kita sebagai umat Islam. Al-Quran itu firman Tuhan yang jelas-jelas sadaqallahul adzim, benar. Artinya kalau ada satu ayat berbeda dengan ayat yang lain kita anggap bertentangan, itu berarti pemahaman kita yang belum nyampe. Jangan menyalahkan ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai sosok yang fenomenal dan kontroversial. Dia adalah seorang pendeta yang dulunya seorang ustadz. Dia adalah Saifuddin Ibrahim. Dia mengusulkan bahkan kepada umat Islam agar menghapus 300 ayat Al-Quran yang dianggap sebagai sumber radikalisme. Nah, kita akan membahas ini bersama Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan fenomena bukan yang baru juga sebenarnya, Ustadz, ya, bahwa ada usulan mengenai menghapus ayat Al-Quran yang dianggap sudah tidak relevan dan bahkan sumber dari kekerasan, dari radikalisme, dari terorisme segala macam. Nah, boleh nggak sih kita menghapus ayat Al-Quran ya? Karena kalau kita tahu kan bahwa di dalam ayat Al-Quran itu ada nasikh mansukh ya. Ada yang sudah dihapus dan diganti dengan ayat baru sebenarnya. Itu gimana Ustadz melihat ini? Iya, memang di dalam Al-Quran, kalau dalam ulumul Quran ya, ilmu Quran itu ada satu bab khusus tentang nasikh wal mansukh ya. Ayat yang datang belakangan itu menghapus hukum yang kemudian datang belakangan. Tidak berarti ayat itu dihapus keberadaannya dari Al-Quran. Nah, dulu misalkan anak angkat itu mendapatkan warisan gitu ya, sehingga kemudian dihapus dengan mengatakan bahwa anak angkat itu nggak dapat warisan, diganti dengan ayat wasiat itu. Jadi wasiat di dalam Al-Quran itu untuk mengganti bagaimana anak angkat itu tetap mendapatkan bagian dari ayah angkatnya, bukan dengan warisan, dengan hak waris, tapi dengan wasiat yang dibatasi sepertiga. Konteks apalagi ya, berhubungan dengan perbudakan itu kan sebenarnya ada semangat dari Al-Quran untuk menghapuskan perbudakan. Ada ayat-ayat bahkan di dalam hadis pun kan Rasulullah pernah menghapus larangan dan kemudian diganti dengan anjuran. Naitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi di akhir-akhir periode Rasulullah jadi Rasul memerintahkan ziarah kubur. Itu hal yang biasa, tetapi Saifuddin Ibrahim saya kira berdasarkan pengalaman dia di Darul Arqam Depok, kemudian menjadi guru di Az-Zaitun, dia menganggap bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang memicu kemudian sikap-sikap radikalisme. Ini yang saya kira menjadi persoalan, dan kemudian dengan pemahaman dia yang sempit itu, menurut saya dia mengusulkan 300 ayat itu kepada Menteri Agama untuk dihapuskan dari Al-Quran. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah pembacaan pemahaman seorang Saifuddin Ibrahim tentang 300 ayat itu dibaca secara terpisah atau dibaca secara munasabatul ayat gitu. Kalau ayat-ayat kemudian diambil satu ayat diletakkan dicomot dari konteks ayat sebelum dan sesudahnya, yang mengkhawatirkan Mas Rifki. Kalau kita baca surat Al-Baqarah 190 langsung dibaca, kemanapun kamu ketemu orang kafir bunuhlah mereka, itu mengerikan gitu. Tapi kalau dibaca ayat sebelumnya konteksnya perang, ya namanya perang kalau ketemu terus kemudian ya sudah ngalah saja gitu. Jadi padahal Islam jelas-jelas ya agama damai, agama yang mengedepankan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Allah sendiri mengkonfirmasi Muhammad, seandainya engkau berbuat keras ya, mengancam, mencaci maki, lari semua nih umat-umat kalian, tetapi karena kelemah lembutanmu ya Rasulullah, engkau menjadi luar biasa, pribadi yang seorang Michael Hart kemudian meletakkan Rasulullah orang yang paling berpengaruh di dunia
karena bisa selama 23 tahun merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang luar biasa beradab gitu. Seorang Saifuddin Ibrahim saya kira tidak membaca utuh perang yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada yang mengatakan 27 kali, ada yang 26 kali, tidak pernah perang agresi. Perang yang mengawali perang tetapi untuk mempertahankan diri. Perang Khandaq, perang Parit itu kan karena mempertahankan diri dari gempuran orang-orang kafir Quraisy di Mekah yang ditopang oleh orang-orang Yahudi, tidak suka dengan keberhasilan Rasulullah. Dan banyak kasus-kasus perang yang lain itu perang-perang untuk mempertahankan diri. Islam tidak menganjurkan kita melakukan agresi mengawali perang. Jadi saya kira pemahamannya yang harus dibenarkan terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan seorang Saifuddin Salim ini kemudian sampai mengusulkan menghapus 300 ayat. Nah, ini kan bukan fenomena baru. Saya kira saya sepakat dengan Mas Rifki, ada orang-orang yang punya kecenderungan kalau berpindah dari satu agama itu kenapa mesti menjelek-jelekkan agama sebelumnya ya. Kita juga kenal ya seorang yang kemudian mu'alaf tiba-tiba kemudian mengkritik habis gitu, mencaci maki agama sebelumnya. Padahal Al-Quran jelas-jelas mengatakan wala tasubul ladzina, jangan engkau mencaci maki sesembahan orang yang kemudian berbeda keyakinan dengan kamu. Bab kalau kita melakukan itu, mereka akan mencaci maki sesembahan kita bighairi ilmin, tanpa ilmu, yang ada nanti saling mencaci maki gitu ya. Rasulullah dulu kan orang-orang Islam di Mekah itu mencaci maki sesembahan orang-orang kafir Quraisy. Ngapain sih patung disembah gitu ya, mereka kasih roti kemudian rotinya nggak dimakan, mereka lapar dimakan sendiri, aneh gitu. Tapi ayat itu turun, jangan kau caci maki sesembahan orang. Bab kalau mereka engkau caci maki, mereka juga akan mengalas dengan caci maki yang sama, repotnya bighairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi apa yang dilakukan Saifuddin Salim yang kemudian aneh ini 2006 masuk Islam, masuk Kristen, keluar dari Islam, berganti nama seorang pendeta namanya Abraham bin Moses gitu. Nah, Ibrahim anaknya Musa, padahal Musa itu lahir belakangan. Itu apa nasab yang keliru itu gitu. Jadi memang agak aneh, oleh karenanya saya kira negara harus hadir ya. Menko Polhukam Pak Mahfud MD juga sudah memberikan instruksi kepada kepolisian untuk mengusut. Bab kalau ini dibiarkan, zaman sekarang itu kan mengerikan Mas Rifki ya. Kalau ini diviralkan, dibiasakan ya, dibiarkan, semua orang nanti gampang saja menista agama lain, menista ajaran keyakinan lain, dan itu secara sosial mengkhawatirkan nanti konflik-konflik sosial berlandaskan agama itu. Sejarah sudah membuktikan hancur lebur kalau agama kemudian dibuat main-main untuk kepentingan-kepentingan kebencian atau bahkan politik. Tapi sebenarnya kan memang setiap agama punya potensi untuk membuat orang radikal, membuat orang melakukan kekerasan gitu. Ya tinggal kita bagaimana memahami konteks dari ayat Al-Quran itu atau kitab suci itu ya. Ya setiap ayat turun ada asbabun nuzulnya gitu. Ada konteks ayatnya, ada latar belakang historisnya gitu. Nah kalau kita tidak melihat latar belakang historis itu, maka akan jadi ya pemaknaannya bisa bebas gitu. Walaupun sekarang banyak tafsir-tafsir juga progresif ya. Ya pertama bahwa tidak mungkin kan ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lain. Itu saya kira harus tertanam betul dalam keyakinan kita sebagai umat Islam. Al-Quran itu firman Tuhan yang jelas-jelas sadaqallahul adzim ya, benar. Artinya kalau ada satu ayat berbeda dengan ayat yang lain kita anggap bertentangan, itu berarti pemahaman kita yang belum nyampe. Jangan menyalahkan ayatnya. Kasus-kasus aliran Qadariyah dan Jabariyah itu kan secara intelektual kelihatannya ya, Mas Rifki, kita tahu kelihatannya bertentangan. Satu ayat mengatakan kita diberikan kebebasan, faman kana falyakfur, faman kana falyu'min. Siapa ingin beriman silakan, ingin kafir silakan. Kelihatannya kita diberi kebebasan. Tapi kemudian Allah juga mengatakan wa wa khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Kalau engkau memanah, kalau engkau melempar, sesungguhnya bukan engkau, tapi Allah yang melempar. Kelihatan itu berbeda sekali dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin gitu ya. Allah nggak akan merubah satu kaum sebelum kamu itu berubah. Dan ini kan pemahaman kita yang belum nyampe sehingga mengatakan dua ayat ini bertentangan. Oleh karenanya
Bagaimana mungkin dimaknai ada 300 ayat-ayat yang radikal, walaupun saya kemudian menyaksikan ayat-ayat itu, kalaupun ada harus kemudian dibaca secara utuh, dengan 2 ayat aja gugur. Misalkan pakai ayat lakum dinukum waliyadin, itu jelas-jelas sekali tidak ada radikalisme. Bahkan Allah mengkonfirmasi agama keyakinan yang lain selain Islam disebut din juga. Agama kalian, agama kalian, agama kami, agama kami. Pakai 256 satu ayat setelah surat ayat kursi aja bereslah ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy, bahwa tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Mana mungkin di situ ada ruang-ruang radikalisme. Artinya apa? Radikalisme itu bukan karena ayat, tapi radikalisme karena pemahaman kita. Di dalam tradisi Islam ada tradisi salafi yang terkenal dengan tradisi harfiahnya, tekstual, beragama secara hitam putih, tidak mengenal takwil dan sebagainya, sehingga kemudian semua ayat-ayat dibaca secara harfiah, kadang-kadang dilepaskan dari konteks yang tadi Mas Rifki sampaikan, bahwa dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Setiap ayat, walaupun tidak semua ayat Al-Quran ada sebab turunnya, tetapi harus kita lihat dulu, ayat ini turun disebabkan karena apa, sehingga dengan itu kita bisa letakkan, oh ayat ini turun karena masalah ini, ayat ini khususnya kemudian karena ada sebab khusus, boleh nggak digeneralisir kan gitu. Itu membutuhkan saya kira ilmu Al-Quran yang sangat luas, artinya tidak simplistis tiba-tiba punya statement kesimpulan mengatakan bahwa saya keluar dari Islam gara-gara ada 300 ayat yang kemudian menyuruh orang untuk bersikap radikal. Selama 300 ayat ini kemudian tidak dihapus dari Quran, ya saya akan terus menyuarakan itu, bahkan saya siap mati, jangankan cuma dihukum. Nah persoalannya siapa yang butuh Anda gitu. Maka kemudian kita memaksakan firman Tuhan dengan firman manusia gitu. Jelas-jelas saya kira ini harus jadi pembelajaran lah, saya kira kan berkali-kali ya, ada orang-orang yang menistakan agama, mengaku-ngaku punya pemahaman yang paling hebat, dan kemudian memahami agama secara keliru, dan anehnya dia menjelek-jelekkan agama tertentu sebelumnya, walaupun sebelumnya dia kemudian menganut agama itu. Ya kalau kita lihat dari ayat Al-Quran kan sebenarnya ya ada memang ayat-ayat yang mengandung kekerasan, tapi nggak sedikit juga, bahkan lebih banyak gitu ayat-ayat yang mengandung cinta kasih, terus rahmat Allah segala macam. Ya misalkan ya kalau kita membunuh satu manusia itu berarti kita membunuh semua manusia gitu. Ya bahkan ada juga ayat irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ya ketika kita merahmati, mencintai sesama manusia, menebar kasih, menebar kebaikan, maka kita dirahmati oleh yang ada di langit sana. Ini kan luar biasa sebenarnya. Iya, ya saya kira kan Islam aja salam ya. Islam itu peaceful, Islam itu agama damai. Bahkan Allah pun disebut selalu diawali dengan Maha Rahman dan Maha Rahim. Wa rahmati wasi'at kullai syai', cintaku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Dan saya kira kalaupun ada ayat-ayat yang kelihatan secara tekstual harfiah kemudian dibaca oleh Saifuddin Salim sebagai ayat-ayat radikal, saya kira yang perlu dipertanyakan adalah cara memahami kita. Jangan-jangan kita memahami ayat secara parsial, kemudian dicuplik, diambil dari konteksnya. Padahal ayat Quran itu harus dipahami selalu memahami ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, disebut munasabatul ayat. Kalau tanpa ini ditopang dengan ilmu balaghah yang cukup, ulumul Quran yang cukup, hadis yang cukup gitu ya, asbabun nuzul yang cukup, nasih mansuh yang cukup, ya akhirnya kemudian punya kesimpulan yang simplistis atau bahkan cenderung keliru. Ya terakhir Ustaz, ya closing statement buat ya kalau terjadi yang seperti ini lagi gitu. Saya kira poinnya, sahabat-sahabatku pemirsa Tauhid Cinta, ayolah beragama secara utuh. Kalimat dan perintah Allah udkhuluha fisilmi kafah, ya beragamalah secara utuh itu tidak dimaknai di dalam konteks yang sempit, tetapi beragama itu harus kemudian mencakup berbagai macam sisi ya. Agama itu jangan dikonfrontir ya, jangan dilawankan dengan dunia. Jadi agama itu tidak boleh secara dohir saja, hitam putih juga nggak boleh, terlalu liberal juga tidak boleh. Bahwa Islam mengajarkan umatan wasato, harus berpikir moderat,
harus utuh. Utuh itu dalam arti kalau baca ayat nggak boleh dipisah, dicabut dari konteksnya. Di situ ada hadis yang menjadi mufassir pertama Al-Quran, dan kemudian kita harus terus membaca sehingga dengan perspektif yang luas beragama secara holistik itu akan menyelamatkan kita. Intinya saya ingin mengatakan bahwa Islam lahir sebagai rahmat bagi semesta. Artinya apa? Ajaran utama Islam itu ajaran cinta damai. Bahkan Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak dan memberikan rahmat dan kedamaian buat seluruh semesta. Jadi statement bahwa Islam lahir sebagai memberikan ruang-ruang ya untuk bertindak radikal, intoleran, saya kira bertolak belakang dengan misi utama Rasulullah untuk menyebarkan rahmat bukan saja kepada sesama manusia tapi kepada seluruh makhluk Allah. Oke, luar biasa Ustadz. Ya, semoga kita bisa mengambil manfaat dari dialog ini. Ya, kita tahu Islam adalah agama yang damai. Ya, kita setiap melakukan pekerjaan apapun, memulai aktivitas apapun selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kita dengan mengucapkan itu kita dituntut untuk bagaimana sudah seberapa besar, sudahkah kita hari ini menebar kasih, menebar cinta, menebar kebaikan.